Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk melakukan uji. Video sebelumnya sudah kita lakukan uji CFA secara single faktor. Sekarang kita akan lakukan secara multidimensional atau secara parsial. Secara simultan, secara bersama-sama ya. X1, X2, Y, dimana variabel X1 itu masih utuh 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk variabel X2 itu sudah kurang 1, jadi tinggal 11, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, Y-nya juga kita hapus 1 pada uji CFA sebelumnya. Oke, ini kita buat seperti ini. Oke, kemudian saya rapikan dulu ya. Sorry, ini kita klik dulu sarang burungnya, kemudian gambar mobil, tarik, ini juga ditarik. Oke, posisinya di sini. Kemudian ini. Ya, kemudian seperti ini di gambarnya. Oke, kemudian kita hubungkan setiap variabel ini kita hubungkan seperti ini, kemudian seperti ini. Oke, kemudian klik plugin name on object variable, kemudian kita ganti namanya menjadi di sini ikan zero ya. Kemudian langsung klik saja di sini. Di sini perkenalan UMK ya. Kemudian di sini adalah keputusan pembelian. Oke. Selanjutnya akan kita ambil datanya. Kita ambil name database. Oke. Kita munculkan yang dari X1 ke 1. Ini masih lengkap ya untuk variabel X1, jadi kita masukin aja semuanya. Oke, ini mungkin saya skip aja. Di sini kita akan memasukkan seluruh data ini ke dalam sini, kecuali X2 dan Y ya, karena tadi ada indikator yang pertanyaan yang kita hapus, jadi pertanyaan itu tidak perlu kita masukkan lagi ke dalam sini. Oke, ini saya skip dulu. Oke, hasil akhirnya kurang lebih ini ya. Di sini saya sudah tidak memasukkan loading faktor atau pertanyaan yang sebelumnya sudah kita hapus, yaitu pertanyaan untuk X2 indikator keempat dan pertanyaan ketiga, dan Y pada indikator keempat pertanyaan ketiga. Itu pertanyaan sebelumnya dihapus. Nah, di sini juga perlu kita pahami bahwa ketika ini ya, misalnya di sini indikator keempat dan indikator keempat ini pertanyaannya itu sisa 2, maka di tahap ini kedua ini sudah tidak boleh dihapus lagi loading faktor untuk indikator keempat ini, karena setiap indikator itu minimal diwakili sama 2 pertanyaan. Nah, jadi yang boleh dihapus itu cuma 1.
karena sebelumnya kita sudah hapus, jadi di sini sudah tidak boleh hapus lagi. Oke, kita masukkan title di sini. Oke. Kemudian ini outputnya kita apa dulu, fill, kemudian analyze property, masuk ke output, kemudian standar effect checklist, sama modification indices. Nih, tiga ini kita checklist, kemudian close. Setelah itu kita simpan dengan nama sequence multidimensional. CFA, multidimensional. Setelah itu kita kalkulator, kemudian kita share. Di sini coba kita perhatikan apakah ada angka di bawah 0,5. Coba kita cek di sini. Ketika kita hubungkan itu, di sini dia berubah. Kemudian standar deviation rate. Oke, mulai dari atas sampai bawah, sepertinya di sini tidak ada yang di bawah 0,5. Oke, berarti ini aman. Sekarang nah, PR-nya kita di sini adalah angka probability ini kan di sini yang di Gartner's output ini atau uji kelayakan model. Di probability ini angkanya harus di atas 0,05. Nah, caranya seperti apa? Berarti model ini harus kita edit. Caranya kita masuk ke output, kemudian kita masuk ke modification indices. Nah, di sini saya gedein. Di sini kita cari angka yang paling besar. Angka korelasi error yang paling besar. Ada 16, kemudian di atas 16 ada 19. 19, di atas 19 ada 2. Oke, ada 2 ada 19. 19,6 atas tadi 19,7. Oke, ini duluan kita eksekusi antara error 11 dan 22, 11 dan 22. Sekarang kita perhatikan dulu di gambar apakah ini berarti sebenarnya ini harus kita hitung ya. Mana tadi? Oke. Ini 11 ini, error 11 ini berapa kali dia muncul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, di sebelah kiri dia ada 9 kali, kemudian di sebelah kanan 11. Oke, 11, 12, 12, 13, ya, 13, 13, 14. Oke, ada 14 kali ini. Angka 11 ada muncul 14 kali. Sedangkan angka 22 ini kita hitung juga. Di sebelah kiri dulu kita hitung. Di sebelah kiri ada berapa? 22 ada 1, 2, 3, 4, 5. 5, kemudian kita lihat sebelah kanan. 5, 6, 6, 7, 8, 9,
tidak ada 9. Berarti yang paling banyak itu adalah angka 11. Maka E11 itu wajib untuk kita hapus. Wajib kita hapus ya, E11, karena E11 itu lebih banyak jumlahnya, dan E2 dan E22 daripada E22. Nah, untuk lebih cepat sebenarnya kita bisa lihat gambar di sini. Di sini E22 kan sudah jelas sudah tidak boleh dihapus nih, karena indikator yang keempat ini sisa dua pertanyaan, jadi ini tidak boleh dihapus. Kemudian kita lihat E11. E11 ini masih utuh. I4 ini masih ada 3 pertanyaan. Berarti untuk langkah cepatnya harusnya ini kita lakukan dan kita lihat gambar boleh dihapus nggak. Kalau nggak boleh, kalau masih boleh kita hitung manual, tetapi kalau tidak boleh langsung kita eksekusi aja. Eksekusinya maksudnya kan yang ini tidak boleh kita hapus, berarti yang boleh kita hapus adalah E11. Nah seperti itu. Kemudian kita calculate ini, calculate, kemudian kita jalankan. Sekarang kita lihat lagi outputnya, angka berapa nih yang paling besar. 10, 13, 16, di atas 16 ada 20. Oh ada 20 nih, 20 di atas 20 ada enggak, ada 20 nya ada 2, yang satunya 20,5, yang satunya 20,0. Oke, kita eksekusi dulu yang paling besar ya, yang atas 20,5 antara 20 dan 21. Kita lihat gambar 20, 21 boleh dihapus nggak? Oke, 21 masih lengkap. 20 E20 mana E20? E20 ya, E20 dan 21 ya. Artinya ini masih lengkap. Indikator ketiga ini masih lengkap, pertanyaannya ada 3, berarti masih boleh kita hapus 1. Sekarang kita hitung secara manual. Nah tadi E20 nya muncul berapa kali, E21 nya muncul berapa kali. Oke, saya skip ya untuk menghitungnya. Oke, di sini saya sudah hitung tadi. E20 nya itu ada 12 belum muncul, kemudian E21 nya itu ada 8. Tapi yang akan kita hapus adalah E20. Kita close, kemudian kita kembalikan, kemudian kita hapus untuk E20 ini. Oke, kemudian kita jalankan sampai probability-nya, angka probability itu di atas 0,05. Ini masih belum ya, probability-nya masih 0,00, belum ada pergerakan. Tetapi kalau kalian perhatikan yang sebelah bawah ini, seperti mulai dari GFI, AGFI, TLI, dia bergerak mendekati angka 1. Coba perhatikan ya, setiap kalian lakukan modifikasi, atau kalian boleh print. Coba kita lakukan bareng-bareng, screenshot ini, kita lihat ada nggak perubahannya. Nah, ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini, kita masuk ke output modification indices, angka yang besar 19,9, 21, 21,0, 20. Oke, kita hapus yang 21,0 antara 15 dan 32. 15 dan 32 kita cek gambar boleh nggak, masih lihat situ 15 dan 32. 15 itu di sini, oke masih utuh. 32 itu di 32 di sini, oke masih utuh, jadi masih boleh kita hapus. Kita hitung lagi secara manual, kita skip. Oke, di sini antara antara 15 dan 32 itu ternyata sama. 15 nya muncul 10 kali, 32 nya muncul 10 kali. Nah di sini kita pilih salah satu aja yang mana kita mau hapus. Kalian boleh hapus 15, kalian juga boleh hapus 32, tapi salah satu ya. Di sini saya hapus saja E15. E15 saya akan hapus.
seperti ini, kalian lakukan seperti ini sampai angkanya 0,05. Coba saya skip dulu ya. Saya akan hapus beberapa yang boleh dihapus. Nah, di sini antara E10 dan 12 saya lihat ya, saya lihatkan di sini yang paling besar adalah antara E10 dan E12. Sedangkan kalau misalnya kita perhatikan gambar ini, indikator keempat ini sudah tidak boleh lagi dihapus. Jadi solusinya adalah kita menghubungkannya seperti ini, gabungkan seperti ini ya. Nah, seperti itu, kemudian calculate, kemudian kita jalankan. Nah, ini coba kita screenshot, kita bandingin sama yang sebelumnya. Ini pasti ada perubahan. Bentar. Antara kiri dan kanan ya, yang tadi T-square-nya 461 udah turun 401. Di bawah itu GFI-nya 725, di sini GFI naik 758. Nah, ini yang saya katakan ini akan bergerak mendekati angka 1. GFI ke atas ini, GFI, AGFI dan selanjutnya ini akan mendekati angka 1, dan ini nanti pada akhirnya probability ini juga akan bergerak ke arah lebih besar daripada 0,5. Oke, kita lanjut. Di sini saya skip lagi ya, untuk karena di sini masih banyak yang harus dihapus, yang masih bisa dihapus maksudnya. Oke, saya skip. Oh iya, di sini kita khusus untuk menangani antara error dan error ya. Misalnya, Pak, di sini yang paling besar itu, misalnya ya contoh E26, antara E26 dan perkembangan UMKM. Ini kan berarti antara error dan variabel. Ini misalnya angkanya tinggi, terus ini diapain Pak? Ini nggak boleh kita, ini nggak usah diganggu-ganggu nih kalau antara error. Yang di sini kita fokus ke antara error dan error aja, seperti itu ya. Nah, di sini antara 24 dan 26. Tadi saya sudah hitung. Nah, outputnya itu yang lebih banyak tentu adalah 24. Nah, di sini ketika kita hapus ini kan ada satu nih, angka 1, dan angka 1 ini wajib ada di setiap roda 4. Nah, dia pasti ada angka 1 ini. Kalau misalnya kita hapus seperti ini, berarti kita wajib untuk menambahkan angka 1 di salah satu tanda panah. Kalian boleh klik di mana saja. Nah, misalnya di sini kita klik 2 kali, kemudian kita masuk ke parameter, kemudian kita masukkan angka 1. Nah, seperti itu. Kalau tidak, ini tidak akan bisa kalian jalankan kalkulator. Nah, atau gini ya, saya kasih contoh dulu sebelum ini kita jalankan. Ini coba saya hapus dulu. Ini kalau misalnya kita kalkulator nih, nah maka ini tombolnya nggak akan merah nih, seperti ini. Jadi wajib ya kita tambahkan angka 1. Kita tambahkan di mana aja ya, parameter. Nggak bagus nggak sih tuh? Di parameternya kita masukkan angka 1. Dengan begitu ya yang bisa kita jalankan. Oke, di sini probability masih 0,00, jadi masih panjang ya angkanya. Saya skip dulu. Nah, jadi kurang lebih hasil akhirnya seperti ini ya. Di sini probability sudah lebih besar daripada 0,054. Coba kita lihat lagi outputnya masih ada nggak yang bisa dihubungin. Modification indices masih ada 16 ke 33. Supaya ini agak, kan tadi ini probability harus lebih besar daripada 0,05. Ini sebenarnya sudah lebih besar ini.
0,054, tapi karena masih ada yang bisa kita modif ya biar memenuhi, kita umumkan saja 16 ke 33, 16 ke 33, 16 ini 16, kemudian tarik ke 33 atas kalkulator, kemudian kita jalankan. Nah, ini sudah pasti probability 0 sudah 0,072, sudah lebih besar daripada 0,05. Artinya untuk uji CFA multidimensional ini sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap uji outlier dan normalitas. Oke, ini udah beres ya, sampai di sini udah beres. Ini silahkan kalian ikuti. Oke, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.